Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayah Syaila Al-Ma'wa dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Madura. Di video ini saya akan menjawab soal UTS dari matkul pemerintahan daerah. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Soal yang pertama yaitu perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik dalam bentuk otonomi daerah. Jelaskan alasan pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah yang bertumpu pada daerah, kabupaten, atau kota. Perubahan dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik melalui otonomi daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, berikut alasan pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah yang berfokus pada kabupaten atau kota, yaitu pertama, kedekatan dengan masyarakat. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih dekat dengan warganya. Hal ini meningkatkan respon terhadap kebutuhan lokal yang sering berbeda-beda antar daerah. Nah, kedua, peningkatan partisipasi. Dengan otonomi daerah, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang langsung berdampak pada hidup mereka. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan sumber daya dapat dilakukan dengan lebih efisien karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi dan kebutuhan spesifik daerahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat, pemerintah yang lebih atas. Nah, yang keempat, pembangunan ekonomi lokal. Otonomi daerah mendorong pembentukan kebijakan yang dapat menggali potensi sumber daya lokal sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian daerah dan negara. Yang kelima, terakhir, pencegahan penumpukan kekuasaan dan mendistribusikan kekuasaan ke berbagai daerah. Desentralisasi mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Pertanyaan kedua yaitu urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan konkuren dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan konkuren wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib juga dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terikat pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terikat pelayanan dasar. Pertanyaannya, jelaskan alasan mengapa ada pembagian urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terikat pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terikat pelayanan dasar. Nah, jawabannya urusan pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori yang seperti soal tadi, yaitu urusan pemerintahan umum, konkuren, dan urusan pemerintahan wajib. Nah, urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi dua, yaitu terikat pelayanan dasar dan tidak terikat pelayanan dasar. Pembagian ini dilakukan dengan alasan: 1. Prioritas pelayanan desa. Urusan yang terikat dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dianggap krusial untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian lebih kepada urusan-urusan ini. Nah, yang kedua, pengelolaan sumber daya. Urusan yang tidak terikat pelayanan dasar bisa dianggap lebih fleksibel dan dapat dikelola sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini memungkinkan daerah untuk berinovasi dan memprioritaskan urusan yang dianggap penting oleh masyarakat setempat. Ketiga, optimalisasi anggaran. Dengan membagi
bagi urusan pemerintahan wajib, pemerintahan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran. Sumber daya dapat difokuskan pada urusan yang memberikan dampak terbesar pada masyarakat. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga. Model hubungan pemerintahan pemerintah pusat dan daerah menurut Krenkel dan Stewart dibagi menjadi tiga, yaitu the relative autonomy, the agency model, dan the interaction model. Berikan analisis saudara dari ketiganya, manakah yang sesuai dengan hubungan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat di Indonesia saat ini. Relatif otonomi, model ini menunjukkan adanya otonomi yang cukup besar bagi pemerintahan daerah, dengan pemerintahan pusat lebih berperan sebagai pendukung. Dalam praktik ini dapat terjadi di beberapa daerah yang memiliki otonomi yang kuat dan mampu mengambil inisiatif. Nah, yang kedua, agensi model. Model ini menggambarkan hubungan di mana pemerintahan daerah berfungsi sebagai agen dari pemerintahan pusat. Dalam konteks Indonesia, sering terjadi di daerah-daerah di mana kebijakan masih banyak ditentukan oleh pusat meskipun daerah memiliki wewenang untuk mengatur beberapa urusan. Nah, yang ketiga, interaction model. Model ini menekankan pentingnya interaksi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam praktiknya, ini adalah model yang paling sesuai dengan kondisi di Indonesia saat ini, di mana pusat dan daerah perlu berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pengambilan keputusan yang saling menguntungkan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang menjadi pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keempat. Penyelenggaraan pemerintahan di pusat terdiri atas beberapa lembaga, di antaranya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu bagaimanakah penyelenggaraan pemerintahan daerah? Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berbeda dengan pemerintahan pusat. Nah, ini ada beberapa komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1. Struktur pemerintahan. Pemerintahan daerah terdiri dari eksekutif, yaitu kepala daerah dan perangkat daerah, legislatif, DPRD, dan institusi lainnya yang mendukung pemerintahan. Kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola pemerintahan dan bertanggung jawab kepada DPRD. Kedua, wejangan dan kebijakan. Pemerintahan daerah memiliki hak dan menetapkan peraturan daerah yang mengatur urusan lokal, namun tetap dalam kerangka hukum yang ditentukan oleh pemerintah pusat. 3. Partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui mekanisme partisipasi seperti konsultasi publik dan penyampaian aspirasi. Yang keempat, tanggung jawab keuangan. Pemerintahan daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, pendapatan, dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan sistem dan mekanisme yang ada, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berfungsi secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan lokal. Sekian jawaban saya dari soal UTS matkul pemerintahan daerah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.